Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini saya akan masuk dalam poin yang kedua dari tema hidup jujur dalam melayani Tuhan dan sesama. Poin yang kedua ini adalah berkat untuk orang yang hidup jujur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, yang pertama, Tuhan bergaul karib dengan orang yang hidup jujur. Tuhan mau bergaul karib dengan orang-orang yang jujur. Makanya orang yang hidup jujur dapat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Dan orang-orang jujur akan mendengar suara Tuhan. Baik melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikannya, ataupun melalui saat dia baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Amsal pasal 3 ayat yang ke-32 mengatakan bahwa karena orang-orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur bergaul erat dengannya. Saudara-saudara, memang Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia bergaul karib dengan orang-orang yang hidup jujur, yang senantiasa ada di hadirat Tuhan. Yang kedua, orang jujur dijauhkan dari segala kutuk. Orang yang tidak jujur membuka celah bagi iblis untuk menaruh kutuk di dalam kehidupannya. Walaupun orang jahat mengutuk dan memiliki rencana jahat di dalam hidupnya atau menghancurkan kehidupannya, tetapi kita hidup jujur, maka rencana jahatnya akan ditimpakan kepadanya sendiri. Amsal pasal yang ke-28 ayat 10 mengatakan, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercelah akan mewarisi kebahagiaan. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Yang ketiga, orang jujur menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus belajar terus-menerus menjadi orang jujur agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada, dan terlebih daripada itu menyenangkan akan hati Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Karena itu mari kita terus belajar untuk menjadi orang yang jujur agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Karena itu mari kita terus belajar untuk kita menjadi orang jujur, meskipun itu tidak gampang menjadi orang jujur. Tetapi kita terus belajar untuk kita menjadi orang yang jujur, yang hidup takut akan Tuhan. Doa orang jujur dijawab oleh Tuhan. Alkitab berkata, doa orang jujur berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan, maka Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita hidup di dalam kebohongan, kefasikan, kepalsuan, dan kemunafikan, maka kita merasa jauh dari Tuhan. Langit seperti tembaga dan tanah seperti besi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, jangan hidup di dalam kebohongan, kemunafikan, kefasikan, dan kepalsuan.
agar engkau jangan merasa jauh sekali dari Tuhan. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Di situ memberitahukan kepada kita sekalian, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Betapa dahsyat dan luar biasa ketika kita hidup jujur, belajar terus untuk hidup jujur, dan kita dikenan oleh Tuhan, dan kita dipuji oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, setiap doa yang kita panjatkan dijawab oleh Tuhan karena kita berlaku jujur, hidup jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hari-hari hidup kita menjadi hari-hari yang penuh berkat Tuhan jika kita melayani Dia dan sesama manusia dengan senantiasa menerima firman Tuhan, tertanam di dalam hati kita, serta melakukannya dan terus belajar untuk hidup di dalam kejujuran. Saudara-saudara, memang tidak gampang untuk kita menjadi orang yang hidup jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Bahkan bisa terjadi ketika kita selalu jujur, kita akan dikucilkan oleh sesama kita. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita, meskipun mereka melakukan hal yang demikian kepada kita sekalian, kita tidak ambil pusing. Kenapa? Karena kita lebih berusaha, berjuang untuk menyenangkan hati Bapa di surga daripada hati manusia yang ada di sekeliling kita. Karena itu mari kita terus belajar untuk tetap hidup jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.